Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini, kita bakal bahas topik yang cukup panas dan penuh kontroversi, tapi disajikan dengan cara yang ringan, menarik, dan tentu saja gak ngebosenin. Dan hari ini kita akan bahas kabar yang benar-benar bikin netizen Indonesia berharap. Alhamdulillah, bikin publik bangga sangat penting dan jarang dibahas. Tiba-tiba Nova Arianto berkata jujur tentang Shin Tae-yong. Dan apakah dia akan mendesak PSSI untuk merekrut lagi Shin Tae-yong? Simak faktanya hingga selesai. Wah, bikin heboh. Ini jadi ancaman baru peringatan keras dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, soal revolusi besar-besaran yang sedang dilakukan Vietnam dalam hal naturalisasi pemain. Apa dampaknya buat Indonesia? Dan kenapa Erick bilang kita haram untuk berpuas diri? Yuk, kita kupas tuntas. Ini baru mantap. Kabar besar dari anak didik dari Shin Tae-yong sekaligus Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes. Setelah performa gemilangnya bersama Venezia dan Garuda, kini namanya dikaitkan dengan klub-klub top Eropa, termasuk dari Premier League dan bahkan klub yang pernah juara Liga Champion. Apakah Jay akan benar-benar hijrah ke Liga Inggris? Yuk, kita bahas semuanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Alhamdulillah, bikin publik bangga sangat penting dan jarang dibahas. Tiba-tiba Nova Arianto berkata jujur tentang Shin Tae-yong. Dan apakah dia akan mendesak PSSI untuk merekrut lagi Shin Tae-yong? Simak faktanya hingga selesai. Kita semua tahu bahwa zaman sekarang, sepak bola bukan cuma soal fisik dan teknik, tapi juga soal kecerdasan dalam membaca permainan. Nah, Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang dikenal brilian dan tegas, sangat memahami itu. Menurutnya, untuk bisa mengikuti instruksi dengan cepat, memproses taktik rumit, dan beradaptasi di lapangan dalam hitungan detik, pemain harus punya kecerdasan yang cukup. Dan karena itulah, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Informasi ini diungkap langsung oleh Nova Arianto, asisten pelatih Timnas Indonesia dan pelatih kepala Timnas U19. Dalam sebuah wawancara, Nova menceritakan bahwa Coach Shin pernah menggelar tes IQ kepada pemain Timnas. Nova bilang, soal kecerdasan ini, hal yang selalu Coach Shin tekankan. Kita butuh pemain yang cerdas, bukan hanya kuat dan cepat. Jadi, bukan karena iseng atau lucu-lucuan, tapi karena Shin Tae-yong memang melihat kecerdasan sebagai bagian penting dari performa tim. Yang mengejutkan, hasil tes IQ itu ternyata cukup bervariasi. Ada pemain yang skornya bagus, cepat menangkap instruksi, tapi ada juga yang masuk kategori bawah. Nova cerita, ada pemain yang nggak bisa diberikan terlalu banyak arahan. Kalau kebanyakan instruksi, dia malah ngeblank dan panik. Bayangin, kamu lagi main di tengah tekanan, pelatih kasih 3-4 perintah sekaligus, dan otak kamu macet total. Inilah yang terjadi di beberapa kasus pemain kita. Dan akhirnya, Coach Shin sampai bilang, jangan terlalu banyak bicara ke dia. Biar dia main saja. Kalau kebanyakan dikasih tahu, nanti dia nggak bisa berpikir. Buat yang penasaran, menurut data dari International IQ Test, dirangkum oleh Kata Data, rata-rata IQ orang Indonesia 92,64, sedangkan rata-rata IQ orang Korea Selatan 107,54. Jadi lumayan jauh perbedaannya. Dan itu berpengaruh besar di dunia sepak bola, terutama ketika kita bicara soal pengambilan keputusan cepat, penguasaan taktik, dan adaptasi strategi.
Dan Coach Shin, sebagai pelatih dari negara yang punya sistem sepak bola super maju, jelas menuntut standar yang tinggi. Shin Tae-yong bukan cuma galak atau suka marah-marah di pinggir lapangan, tapi dia adalah pelatih yang sangat detail, ilmiah, dan tahu apa yang ia inginkan, termasuk soal kecerdasan pemain. Ia tahu, sepak bola Indonesia punya potensi luar biasa, tapi kalau pemain tidak dilatih berpikir cepat, tak punya pemahaman taktik, dan hanya mengandalkan kekuatan fisik, ya susah bersaing di level Asia apalagi dunia. Salah satu cara Shin mengatasi pemain dengan IQ di bawah standar adalah memberikan instruksi yang simple. Hanya 1 atau 2 perintah dalam satu waktu. Misalnya, jangan naik terlalu jauh, atau jaga satu pemain ini saja. Bukan strategi rumit seperti pressing terstruktur, shifting lini bertahap, atau transisi ganda. Tentu ini membuat beban pemain jadi lebih ringan. Tapi di sisi lain, ini juga jadi tantangan buat pelatih. Karena mereka harus menyesuaikan strategi dengan kapasitas kognitif tiap pemain. Pertanyaannya sekarang, haruskah semua pemain sepak bola jadi jenius? Jawabannya, tidak harus jenius. Tapi minimal harus cukup cerdas untuk memahami taktik dan berpikir di bawah tekanan. Contohnya pemain seperti Jordi Amat, Asnawi, Pratama Arhan, hingga Marcelino Ferdinand, mereka menunjukkan kecerdasan bermain, bukan hanya skill. Kecerdasan ini bisa diasah lewat latihan, pengalaman, dan pendidikan sepak bola yang baik sejak dini. Yang menarik, hal ini membuka diskusi soal pentingnya pembinaan usia muda yang tidak hanya fokus pada teknik dan fisik, tapi juga mental dan pemahaman taktik. Kalau sejak usia 10-12 tahun, pemain sudah diajarkan berpikir, mengenal formasi, membaca permainan, maka saat mereka masuk ke timnas, mereka sudah siap secara mental dan intelektual. Shin Tae-yong sebetulnya sedang membangun fondasi itu. Perlahan, tapi pasti. Jadi Sobat Garuda, dari cerita unik ini kita belajar bahwa di balik latihan keras, ada juga pengujian cerdas. Sepak bola bukan cuma soal lari cepat, tendangan keras, atau tackle brutal. Tapi soal bagaimana pemain mengolah informasi, mengambil keputusan cepat, dan berpikir dalam tekanan. Dan itulah mengapa pelatih jenius seperti Shin Tae-yong memandang IQ sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurut kamu, apakah penting tes IQ di dunia sepak bola? Serta, apa kamu setuju bahwa pelatih seperti Shin Tae-yong cocok untuk melatih pemain Indonesia jangka panjang untuk berlaga di round 4? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan konten terbaru seputar Timnas Garuda. Wah, bikin heboh. Ini jadi ancaman baru peringatan keras dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, soal revolusi besar-besaran yang sedang dilakukan Vietnam dalam hal naturalisasi pemain. Apa dampaknya buat Indonesia? Dan kenapa Erick bilang kita haram untuk berpuas diri? Yuk, kita kupas tuntas. Kita mulai dulu dengan fakta yang bikin geger sepak bola Asia Tenggara. Vietnam yang selama ini dikenal kuat di level ASEAN, kalah telak dalam setahun terakhir. Kalah 3 kali beruntun dari Indonesia. 2 kali di Piala Asia 2023. 1 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru saja dibantai Malaysia 4-0 di kualifikasi Piala Asia 2027. Tekanan besar membuat Vietnam mengambil langkah radikal. Mereka merevisi UU Kewarganegaraan, dan ini bukan revisi biasa-biasa saja. Mulai 1 Juli 2025, Vietnam secara resmi mempermudah proses naturalisasi. Apa aja yang berubah? Tidak perlu lagi tinggal di Vietnam. Tidak harus menguasai bahasa Vietnam. Boleh tetap mempertahankan kewarganegaraan lama. Artinya, Vietnam sekarang bisa menarik pemain diaspora dari seluruh dunia, dan para pemain itu tidak harus putus hubungan dengan negara asalnya.
mereka bisa punya 2 kewarganegaraan dan tetap main untuk Vietnam. Vietnam bukan cuma asalnya dari Asia Tenggara saja. Setelah Perang Vietnam 1955 sampai 1775, jutaan warga Vietnam tersebar ke berbagai belahan dunia. Hari ini, komunitas diaspora Vietnam sangat besar di Amerika Serikat, Australia, Kanada, Prancis, dan Jerman. Dan banyak dari mereka punya generasi kedua dan ketiga yang bermain sepak bola profesional. Vietnam tinggal tarik mereka dan boom. Vietnam punya skuad dengan DNA Eropa, fisik bagus, dan teknik tinggi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung angkat bicara. Ia menyebut bahwa kebijakan Vietnam adalah terobosan luar biasa dan cerdas. Dalam pernyataannya, Erick mengatakan, Vietnam melakukan revolusi dengan menarik diaspora. Kita tidak boleh berpuas diri. Kalau kita lengah, kita bisa tersusul lagi. Bahkan di sepak bola putri kita masih kalah jauh. Ini bukan sekadar kritik. Ini adalah peringatan keras kepada seluruh elemen sepak bola nasional. Dari federasi, pelatih, hingga fans. Kita harus sadar, ASEAN tidak akan stagnan. Dulu naturalisasi sering dianggap kontroversial. Tapi hari ini, semua negara melakukan naturalisasi strategis. Jepang punya pemain keturunan Brasil. Qatar naturalisasi pemain dari Afrika dan Eropa. Serta Indonesia sudah mulai dengan Shane Patinama, Jordi Amat, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan lainnya. Tapi yang harus kita catat, Vietnam kini menghapus hambatan utama, dan itu akan mempercepat proses mereka. Jika kita hanya puas karena bisa menang 3 kali atas mereka tahun ini, maka kita bisa tertidur dalam kemenangan semu. Erick Thohir mengingatkan bahwa kita harus siap dengan program jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, lanjutkan naturalisasi pemain diaspora yang benar-benar punya kualitas. Optimalkan pemanfaatan pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi. Jangka panjang, kembangkan akademi dan pembinaan usia muda. Ciptakan sistem scouting internasional untuk diaspora Indonesia. Erick juga meminta dukungan pemerintah supaya tidak hanya berhenti di perizinan naturalisasi, tapi ikut aktif membangun infrastruktur sepak bola nasional. Indonesia juga punya diaspora di luar negeri. Belanda, Jerman, Amerika Serikat, Australia, dan Timur Tengah. Dan kita sudah lihat hasilnya. Rafael Struijk dan Justin Hubner adalah produk diaspora yang sudah memperkuat timnas. Tapi bedanya, kita masih cukup selektif dan prosesnya lama. Kalau Vietnam sekarang buka pintu lebar-lebar dan proses cepat, mereka bisa mengejar ketertinggalan dalam waktu singkat. Persaingan ASEAN saat ini seperti roda cepat. Hari ini, Indonesia di atas, besok bisa Thailand, Vietnam, atau Malaysia yang kembali dominan. Naturalisasi hanya salah satu aspek, tapi psikologi, taktik, dan konsistensi program adalah faktor lain yang menentukan. Vietnam sudah kalah berkali-kali, tapi mereka tidak merengek. Mereka ambil langkah konkret dan berani. Kalau kita ingin tetap jadi penguasa Asia Tenggara, kita harus terus bergerak. Sobat Garuda, langkah Vietnam bukan untuk ditakuti, tapi untuk jadi bahan refleksi. Mereka kalah, tapi mereka belajar. Dan sekarang, mereka membangun kembali dengan strategi modern. Erick Thohir sudah beri peringatan, dan sebagai fans sepak bola Indonesia, kita pun tidak boleh puas hanya karena hari ini kita menang. Kita harus terus dukung PSSI, dukung pelatih, dan kritik secara membangun, agar sepak bola kita tidak hanya kuat sesaat, tapi juga bertahan lama. Apa kamu setuju bahwa Indonesia juga perlu membuka pintu lebih luas untuk diaspora seperti yang dilakukan Vietnam? Dan apakah kamu yakin PSSI siap menghadapi revolusi sepak bola Asia Tenggara? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Garuda. Salam Garuda, terbang tinggi untuk Indonesia.
Ini baru mantap. Kabar besar dari anak didik dari Shin Tae-yong sekaligus Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes. Setelah performa gemilangnya bersama Venezia dan Garuda, kini namanya dikaitkan dengan klub-klub top Eropa, termasuk dari Premier League dan bahkan klub yang pernah juara Liga Champion. Apakah Jay akan benar-benar hijrah ke Liga Inggris? Yuk, kita bahas semuanya hingga selesai. Jay Itzes, pemain kelahiran Belanda pada tahun 2000, punya darah Indonesia dari kakek neneknya. Ia memulai karier junior di klub-klub top Belanda, lalu bersinar di Eerste Divisie dan akhirnya pindah ke Italia membela Venezia. Yang luar biasa, sejak pertengahan 2024, Jay resmi menjadi warga negara Indonesia dan langsung jadi andalan Timnas Indonesia. Bahkan, ia mencetak sejarah dengan mencetak gol ke gawang Juventus di Serie A, menjadikannya pemain Indonesia pertama yang melakukannya. Tak hanya jadi pemimpin di Garuda, Jay juga dipercaya jadi kapten Venezia FC oleh pelatih Eusebio Di Francesco. Bayangkan, di usia yang masih 25 tahun, ia memimpin klub Serie A. Kenapa Jay dipilih? Karena dia punya kepemimpinan alami, cerdas membaca permainan, komunikatif, dan punya semangat juang yang luar biasa. Sayangnya, Venezia harus turun kasta. Tapi ini justru membuka peluang bagi Jay untuk naik ke level lebih tinggi. Banyak klub Italia seperti Udinese, Bologna, dan Fiorentina sudah dikabarkan mengincarnya. Tapi yang paling mengejutkan, kabarnya salah satu klub Premier League, yaitu Aston Villa, yang pernah menjuarai Liga Champions pada 1982, juga ikut masuk dalam perburuan tanda tangan Jay Itzes. Premier League adalah liga paling kompetitif di dunia. Klub-klub di sana selalu mencari pemain yang kuat secara fisik, cerdas taktik, dan punya mental baja. Jay punya semuanya. Tingginya 190 cm, tenang di bawah tekanan, dan mampu membaca permainan dengan baik. Ia bukan cuma bek tangguh, tapi juga bisa membangun serangan dari belakang. Karakter yang cocok dengan kebutuhan klub-klub Inggris seperti Aston Villa. Jay masih terikat kontrak di Venezia hingga 2027. Artinya klub-klub yang tertarik harus merogoh kocek cukup dalam. Diperkirakan nilai transfernya bisa mencapai 6 juta euro, atau bahkan lebih. Udinese sudah disebut menawar, tapi belum mencapai kesepakatan. Bologna dan Fiorentina juga dalam antrian. Jika Premier League benar-benar serius, mereka bisa saja menyodorkan tawaran lebih tinggi dan membawanya ke Inggris musim ini. Kepindahan Jay ke klub Premier League bisa jadi langkah besar untuk sepak bola Indonesia. Bayangkan, kita punya kapten timnas yang bermain di liga terbaik dunia. Itu artinya, kualitas permainan Jay bisa makin meningkat, pengalamannya makin matang, dan ia bisa menularkan mental profesional ke rekan-rekannya di timnas. Ini juga bisa menjadi daya tarik untuk pemain keturunan lainnya agar tak ragu membela Indonesia, sekaligus bukti bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Jadi, apakah Jay Itzes akan benar-benar hijrah ke Premier League musim ini? Apakah ini saatnya pemain Indonesia menunjukkan taring di liga-liga top Eropa? Apapun keputusan Jay, yang pasti kita bangga karena pemain Indonesia kini benar-benar diperhitungkan di kancah internasional. Ini bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat tidak akan pernah mengkhianati hasil. Menurut kalian, apakah Jay Itzes cocok bermain di Premier League? Dan klub mana yang paling ideal untuknya? Aston Villa, Udinese, atau Fiorentina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, kita diskusi bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru dari sepak bola Indonesia dan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wow, kekalahan 0-6 dari Jepang bukan cuma angka, itu adalah alarm besar. Tapi di balik kekalahan itu, ada satu sosok yang berbicara dengan kalimat singkat tapi penuh makna, Simon Tahamata. Apa sebenarnya yang dimaksud Simon dengan kalimat, "Ini sepak bola, 6-0, tidak baik"?
Yuk, kita bedah bersama. Tanggal 10 Juni 2025 di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Timnas Indonesia menghadapi Jepang di laga terakhir. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita semua tahu, Jepang itu tim raksasa Asia. Tapi yang nggak semua dari kita sangka adalah skor akhir yang mencolok, 0-6. Dari menit awal, Indonesia seperti tidak bisa keluar dari tekanan. Jepang bermain cepat, presisi, dan tanpa ampun. 6 gol mereka tercipta seolah tanpa perlawanan. Bahkan, Indonesia tidak mencatat satupun tembakan tepat sasaran. Ya, 0 besar. Dan yang paling menyakitkan adalah bukan cuma kalah secara skor, tapi juga secara mental dan permainan. Di tengah kekecewaan besar, muncul sosok Simon Tahamata, mantan bintang timnas Belanda yang berdarah Maluku, dan kini menjabat sebagai kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Simon hadir dinonton bareng di GBK saat laga itu, dan komentarnya sederhana, tapi menohok. Ini sepak bola. Kalau kalah 6-0, mau bikin apa? 6-0 tidak baik. Ini bukan waktunya menyalahkan. Kita harus tetap dukung, tetap satu. Kalimat-kalimat itu pendek, tapi menyentuh. Simon tidak menyalahkan siapapun, tidak menunjuk pelatih, pemain, federasi, tapi dia mengajak semua pihak untuk sadar, tapi tidak pecah, untuk kecewa, tapi tetap bersatu. Inilah yang kita sebut sebagai kritik yang elegan. Salah satu sorotan paling jelas dari kekalahan ini adalah rapuhnya lini pertahanan timnas Indonesia. Bayangkan, 6 gol bersarang tanpa balasan. Jepang seperti menghantam tembok yang terbuat dari kardus basah. Tidak ada blok yang berarti, tidak ada tekanan yang cukup. Beberapa gol bahkan tercipta karena kesalahan koordinasi dan miskomunikasi. Simon Tahamata tentu melihat ini. Tapi alih-alih menghujat, ia memilih untuk mengajak berpikir jernih. Karena tahu timnas ini masih muda, masih belajar, masih butuh banyak jam terbang. Kalimat "ini sepak bola" dari Simon bisa diartikan banyak hal. Pertama, kalah menang adalah bagian dari permainan. Kedua, kadang kamu belajar lebih banyak dari kekalahan ketimbang kemenangan. Ketiga, yang paling penting, bukan berapa kali jatuh, tapi bagaimana kamu bangkit. Simon bukan hanya sekadar mantan pemain bintang. Dia sekarang jadi bagian penting dalam pembinaan bakat muda Indonesia. Jadi bisa dibilang, dia paham betul betapa beratnya proses membentuk tim nasional yang kuat. Yang menarik, meski kalah 0-6, timnas Indonesia tetap lolos ke babak keempat kualifikasi. Kok bisa? Karena format baru FIFA yang memungkinkan peringkat ketiga dan keempat dari tiap grup tetap melaju ke fase berikutnya. Indonesia finish di peringkat keempat grup C di bawah Arab Saudi. Jadi walaupun ini kekalahan yang menyakitkan, ini bukan akhir. Justru ini bisa jadi awal dari perubahan besar. Asal kita mau belajar, asal federasi mau evaluasi, dan asal kita semua tetap bersatu. Simon Tahamata juga mengingatkan pentingnya peran dukungan publik. Dalam kondisi seperti ini, mental pemain bisa hancur kalau terus dihujat. Makanya dia bilang, yang penting sekarang, energi positif. Biar pemain tidak hancur mentalnya, mereka harus bangkit. Sebagai pendukung, kita juga punya peran. Jangan hanya hadir saat menang. Justru di momen-momen kelam seperti inilah, kita bisa menunjukkan jati diri sebagai supporter sejati. Nah, Sobat Garuda, itu dia pembahasan kita hari ini soal komentar Simon Tahamata yang singkat tapi tajam. Kekalahan dari Jepang memang menyakitkan, tapi ini bukan akhir segalanya. Kata Simon, ini sepak bola. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian, apakah timnas Indonesia sudah siap mental dan teknis untuk menghadapi babak keempat nanti, terutama setelah kekalahan dari Jepang? Apa langkah paling penting yang harus segera dilakukan agar Garuda bisa bangkit dan bersaing di level Asia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kita bahas sama-sama, karena Indonesia butuh suara kamu juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe
agar kamu nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Garuda, tetap semangat! Kabar gembira sekaligus penuh harapan. 5 pemain muda Persib Bandung resmi dipanggil untuk mengikuti training camp Timnas U23 Indonesia. Siapa saja mereka? Apa harapannya di ASEAN Cup U23 2025 nanti? Dan seberapa besar peluang Indonesia untuk bicara banyak di turnamen ini? Yuk kita bahas tuntas. Pada Minggu, 15 Juni 2025, Persib Bandung mengumumkan kabar menggembirakan. 5 pemain muda mereka dipanggil untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia dalam training camp yang akan digelar mulai 20 Juni hingga 14 Juli 2025 di Jakarta. Pemanggilan ini tertuang dalam surat resmi PSSI nomor 2.740 per Agustus bintang 5329 per Juni 2025 yang ditandatangani oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Ini tentu jadi sinyal positif bahwa kerja keras para pemain muda Persib selama ini mulai menuai hasil. Tapi siapa saja sebenarnya 5 nama itu? Kakang Rudianto Bek, tengah tangguh, yang sudah mencatatkan 25 penampilan bersama Persib di musim 2024/2025. Kakang dikenal dengan duel udara yang kuat, punya postur ideal, dan kemampuan membaca permainan yang terus berkembang. Ia bukan nama baru di timnas kelompok umur, dan kini diproyeksikan jadi tembok pertahanan Garuda Muda. Robby Darwish, salah satu gelandang bertahan potensial. 16 penampilan musim ini dan sering dipercaya sebagai pemutus serangan lawan. Robby adalah tipe pemain pekerja keras, tenang, disiplin, dan tak ragu melakukan tackle-tackle penting. Putra Sheva Sanggasi, kiper muda hasil Akademi Persib. Ia mulai dikenal saat tampil menawan di beberapa laga uji coba bersama tim utama. Reaksi cepat, refleks bagus, dan keberanian mengambil keputusan jadi nilai plus Sheva. Fitrah Maulana Muhammad Ridwan. Sama seperti Sheva, Fitrah juga kiper muda dari Akademi Persib. Dipromosikan ke tim utama sejak 2023/2024 dan kini mulai mencuri perhatian pelatih-pelatih nasional. Duel antar dua kiper muda Persib ini di TC nanti pasti menarik. Muhammad Raka Syafaka Bil Huda. Raka adalah bintang muda dari tim Elite Pro Akademi Liga 1 U18. Sebagai penjaga gawang, dia tampil luar biasa musim lalu dengan catatan clean sheet terbanyak di grupnya. Ini adalah langkah awalnya menuju panggung besar Timnas. 5 pemain ini bukan hanya mewakili Persib Bandung, tapi juga harapan baru sepak bola Indonesia. Karena regenerasi tidak bisa ditunda, mereka adalah masa depan. Training camp ini bukan sekadar kumpul-kumpul latihan biasa. Ini adalah bagian dari persiapan serius untuk 2 turnamen besar. ASEAN Cup U23 2025. Digelar di Indonesia pada 14-29 Juli 2025. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan berlangsung pada 1-9 September 2025. TC ini jadi ajang seleksi, pembentukan chemistry tim, dan ujian kesiapan mental serta fisik. Pelatih tentu akan mencari pemain yang bukan cuma jago di latihan, tapi juga siap tempur di pertandingan resmi. ASEAN Cup U23 2025 ini jadi sangat spesial karena Indonesia jadi tuan rumah. Lokasinya, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Turnamen ini akan diikuti oleh 10 negara, dibagi ke dalam 3 grup. Grup A, Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei. Grup B, Vietnam, Kamboja, Laos. Grup C, Thailand, Myanmar, Timor Leste. Formatnya sederhana,
juara grup dan satu runner-up terbaik lolos ke semifinal. Timnas U23 Indonesia akan bermain di grup A, yang artinya bermain di kandang sendiri di hadapan puluhan ribu supporter. Tekanan? Iya. Tapi juga kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Garuda Muda bisa berjaya di Asia Tenggara. Dengan jadi tuan rumah dan didukung pemain-pemain muda bertalenta, peluang Indonesia sangat terbuka. Tapi tentu saja butuh persiapan yang matang dan semangat tanpa henti. Pemain seperti Kakang dan Robi punya pengalaman di liga dan sudah pernah mencicipi atmosfer pertandingan besar. Sementara Sheva, Fitrah, dan Raka membawa semangat dan determinasi dari akademi. Kombinasi senior dan junior ini yang bisa jadi kunci kekuatan Garuda Muda. Jangan lupa, support dari kita semua juga sangat penting. Stadion yang penuh, sorakan yang lantang, dan semangat yang positif akan jadi bahan bakar bagi para pemain muda ini untuk tampil habis-habisan. Nah, Sobat Garuda dan Boboto, itu tadi pembahasan kita tentang 5 pemain muda Persib yang dipanggil ke TC Timnas U33 Indonesia. Ini bukan hanya berita baik untuk Persib, tapi juga untuk masa depan sepak bola Indonesia. Sekarang kami mau tanya ke kalian. Dari 5 pemain tersebut, siapa yang menurut kalian paling siap jadi starter di ASEAN Cup U23 nanti? Dan menurut kamu, apakah Indonesia bisa juara sebagai tuan rumah? Apa tantangan terbesarnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya seputar Garuda Muda. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan seperti biasa, majulah sepak bola Indonesia.